Mulai morning call kita pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan, kasih penyertaan Tuhan dalam tidur kami sepanjang malam ini. Di pagi hari ini, kami datang ke hadapan Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami datang dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Engkau mengasihi kami. Biar kami juga sebagai anak yang tahu berterima kasih kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Demikian juga kami Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu yang tiada terukur oleh kami. Karena itu Tuhan, dalam pujian penyembahan kami hendak mengagungkan Engkau, menaikkan segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau disenangkan, dimuliakan dalam setiap apa yang kami perbuat saat ini, bahkan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah hanya menyenangkan Engkau. Siaplah kami memuji, siaplah kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semuanya Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dari awal kita angkat pujian ini sama-sama serukan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan
seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Elu elukan haleluya. Mari nyanyi dan bersoraklah, mengagungkan nama Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Ramaya Shakara Ramaya Sande Etna Rundre Provesta Parcalia Periostade Direviasta Moria El Carea Metropias Il Foriorias Tecchiorinianim Il Veliara Lavaya Se. Alleluia. Vicre Pasta Pariok Napoleviaria Glaie Stevliara Lavaya Sanctio Porta Peniaria Grafea Ale Canderia Propia Ale Cla Porta Tetraria Pestaim Vivre Povelane Pae Perante Crae Eretore Poveras Lebra Belvadera Creare Piana Sherirana Vivre Po. Alleluia. Aivel manevra presta pepaiem et mahio fra propaiam vivios tape fra levei agraria gralavaya sakya poria ralavaya shandara ravaya sakya deria rava et retra verde clope agraria ralavaya. Alleluia. 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 Biara lavaya sakya daravaya liakravaya se Akyara lavaya sakya ravaya kropo Tedaramaya shakro postia etnare lavaya sokya bem Livre pastara lavaya entria de bebiara steraya imperia poveras el bayaro vedin de care quiera Kaya Shikiara Vaya Takara Vaya Sakara Vaya Shtari Oriala Patakata Tratas Tetriara Vaya Shikara Vaya Vatakara Vaya Shikara Vaya Sakyara Vasero Oriala Vaya Opheliam En O Para Vaya Sakyara Vaya Gabio Portitrian Improve Petra Deas Tetra Lakia Petri
io clapastati de playera agradia revelae e prepaeros te pravre di pove paera el valere problem se chiare staia. Engkau Tuhan, kami rindu selalu hadirat-Mu. Sungguh indah diam dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, Shantara lamaya sakyara lamaya lamaya akla peria lamaya shout to the Lord all the earth, let it sing power and majesty, praise to the King. Mountain alone and the seas will run. Mountain bow down and the seas will run at the sound of your name. I sing for joy at the work your hand. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I have in you. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti
Dipersilahkan Pastor Kevin langsung buka dalam doa firman dan renungan. Ya, selamat pagi semuanya. Kami percaya Bapa, pada saat ini ada impartasi yang baru Tuhan. Kami percaya ada kekuatan, ada roh yang semakin bergelora hari demi hari. Saat firman Allah dibentangkan dari rumah Tuhan, seberapa kami yang mendengar, kami tahu firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia kepada Tuhan yang sudah menabur benih itu dengan limpah. Kami percaya Tuhan, firman Allah adalah kekuatan. Firman Allah akan memberikan kepada kami hikmat dan pewahyuan yang tidak ada batasan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kepada kami kemampuan untuk bermultiplikasi. Pada saat firman Allah itu dibentangkan dan disampaikan, seberapapun kami menerimanya, menangkapnya, kami dapat mengelolanya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Kita mau masuk renungan singkat pada hari ini. Saya mau sharingkan kepada saudara ada beberapa hal yang sedang saya renungkan, yang sedang bergelora dalam hidup saya mengenai carnal mind, ya, atau pikiran kedagingan atau pikiran duniawi. Nah, saya nggak tahu apapun masalah kita hari-hari ini, saya rasa ada begitu banyak masalah itu timbul daripada hal yang satu ini. Kalau kita bisa selesaikan hal yang satu ini, maka kita akan mengalami kehidupan yang berbeda daripada dimensi yang sebelumnya. Kita akan masuk ke dalam pola pattern yang berbeda. Dan saya rasa kalau kita beresin hal ini, iblis tidak akan bisa lagi mempermainkan hidup kita. Kita mau belajar dari satu kisah dalam Kejadian 13 ayat 10. Banyak saudara mungkin pernah bisa membaca kisah ini, saya akan bacakan ayatnya. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan itu airnya banyak, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, kita tahu pada akhirnya bahwa keputusan yang dilakukan oleh Lot untuk memilih Sodom itu menjadi satu masalah yang besar di kemudian hari yang hampir membuat Lot itu kehilangan nyawanya kalau bukan karena Abraham yang bisa dibilang dengan Tuhan melakukan negosiasi, ya, itu. Ia tidak memilih dengan kacamata yang benar. Banyak masalah dalam hidup kita kalau kita renungkan itu timbul dari pola pikir, cara pikir kita yang didasarkan kepada kedagingan. Saya nggak tahu, mungkin ada banyak kita pernah melakukan pilihan-pilihan yang salah dengan cara pikir yang salah, gitu ya. Contohnya adalah kita mungkin memasuki pernikahan yang salah, pekerjaan yang salah, tinggal di tempat yang salah, salah pilih jurusan, banyak hal. Itu masih hal-hal kehidupan sehari-hari yang bisa dibilang banyak kita alami kesalahan-kesalahan pilih di area-area itu adalah karena kita memilih dengan pikiran duniawi, kedagingan, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, ini kata kuncinya kita harus belajar ubah kacamata kita untuk memilih, cara pikir kita untuk memilih. Maka kita akan terhindar dari masalah-masalah bodoh, saya bilang. Saya, kenapa saya ambil kisah ini? Saya rasa kalau misalnya ada beberapa poin yang saya mau sampaikan di sini kita lakukan, kita akan meminimalisir masalah-masalah yang harusnya tidak terjadi dalam hidup kita, terjebak dalam kondisi yang tidak seharusnya terjadi, seperti yang dialami oleh Lot. Poin pertama dengan sangat cepat, saya mau sampaikan bahwa kita harus memakai kacamata Tuhan dari tahta untuk memilih dengan benar. Ini banyak permasalahan kita tidak memiliki kacamata Tuhan dari tahtanya. Nah, saya yakin kalau kita punya mindset kerajaan, pola pikir kerajaan Allah, maka yang akan terjadi adalah kita punya kacamata Tuhan yang dari tahta. Ini yang saya rasa Abraham miliki. Abraham itu memiliki sudut pandang Tuhan, kacamata tahta.
untuk memilih dengan benar. Makanya dia bilang sama Lot, Lot silakan kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Saya rasa itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu bukan berasal dari dalam diri Abraham, tapi berdasarkan hikmat, sekali lagi saya bilang. Dia mendapat revelation dari Tuhan. Kenapa? Karena dia terhubung kepada tahta Tuhan. Pikirannya bukan lagi pikiran cuan, ya. Pikirannya bukan lagi pikiran duniawi, di mana seharusnya seorang paman, logikanya yang lebih tua, dia harusnya memilih lebih dulu. Nah, seringkali kita mendapati dalam kasus-kasus seperti ini, kita akan namanya bertemu dalam pertengkaran. Saya ketemu dengan banyak teman-teman yang ribut karena rebutan klien dalam masalah jual beli. Contohnya kalau dalam saksofon ya, konsultasinya di mana, belinya di mana gitu ya. Atau enggak ada teman-teman juga yang agent asuransi, closingnya sama siapa gitu. Tapi yang datanginnya siapa berbeda. Itu rebutan klien dan lain sebagainya. Nah, saya rasa kalau kita punya kacamata Tuhan di tahta, sekali lagi, pola pikir mindset kerajaan itu ada dalam hidup kita. Kita nggak akan terjebak masalah seperti yang dialami oleh Lot di kemudian hari. Saya mendapati ternyata ada klien-klien saya juga yang bisa diambil orang dan saya ya udah nggak apa-apa. Justru itu klien bermasalah misalnya gitu ya, menimbulkan masalah jadi kasus di kemudian hari. Nah, kita akan terhindar tadi saya bilang dari hal-hal bodoh kalau kita punya kacamata Tuhan di tahta. Contoh lain, saat Daud di Ziklag, dia memakai kacamata Tuhan yang dari tahta. Bagaimana dia meminta Urim dan Tumim pada saat itu untuk meminta keputusan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan beri keputusan, kejar, kamu akan mendapatkan kembali. Nah, bisa nggak kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini tidak memakai pola pikir kedagingan, sekali lagi saya bilang. Karena pola pikir kedagingan akan bawa kita masuk ke dalam masalah. Itu belajar kita untuk pakai kacamatanya Tuhan. Kacamata Tuhan akan memberi kita sudut pandang ruang tanpa batas. Sekali lagi saya bilang sudut pandang ruang tanpa batas yang lebih tinggi. Saya rindu setiap kita naik ke level yang lebih tinggi. Memiliki pola pikir kerajaan. Masuk kepada kacamatanya Tuhan, kacamata tahtanya, untuk memilih dengan benar sekali lagi. Baik dalam hal pelayanan, karir, kalau yang belum menikah ya tentunya pasangan, kalau misalnya yang sudah menikah tentunya menentukan arah kehidupan, berkeluarga, itu semua saya rasa itu perlu kacamata Tuhan dari tahta. Dan akar masalahnya kalau kita tidak buang pikiran kedagingan kita itu akan sekali lagi menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang poin yang kedua, kalau poin yang pertama, pakai kacamata tahta untuk memilih dengan benar. Poin yang kedua, carnal mind atau pikiran duniawi atau pikiran kedagingan membawa masalah di kemudian hari. Kalau kita sebagai orang percaya, bahkan saya ketemu banyak hamba Tuhan, tapi pikirannya masih karnal. Sekali lagi ya, sekalipun hamba Tuhan belum tentu pikirannya bukan pemikiran daging duniawi lagi. Ya contohnya banyak hamba-hamba Tuhan juga yang pikirannya adalah buka cabang supaya apa? Buka cabang supaya cuannya banyak. Itu supaya banyak pemasukan. Pemain musik gereja saya ketemu satu hari ya kejar omset, main musik di 5 gereja yang berbeda dan lain sebagainya. Supaya apa? Dapat pemasukan yang besar. Ya kalau misalkan memang timbul dari hati yang mencintai Tuhan, pikiran yang berasal dari Tuhan ya tidak ada masalah gitu ya. Uang itu ya bonus, itu haknya. Tapi sekali lagi, kalau itu berasalkan dari carnal mind, pemikiran-pemikiran daging, saya mau garis bawahi di sini akan timbul masalah besar di kemudian hari. Sekali lagi, akan timbul masalah besar di kemudian hari. Jadi kita harus ingat, contohnya siapa? Simpson. Simpson dia membuat masalah timbul gitu ya di kemudian hari dengan pilihan-pilihannya sendiri. Salah satunya dia ngajak ribut orang Filistin, ya sekalipun Tuhan izinkan gitu ya, sekali lagi Tuhan izinkan, tapi itu kan berdasarkan pikiran Simpson itu sangat duniawi.
Coba Anda perhatikan, dia itu hakim Israel. Kalau saat ini tuh anggaplah Simpson itu pendeta besar gitu ya, orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi perhatikan, orang yang satu ini pikirannya kedagingan semua. Cewek lagi, cewek lagi, cewek lagi. Kan ada hamba Tuhan pun yang begitu ya. Yang pikirannya kalau yang hamba Tuhan lain duit, 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 duit. Kalau yang ini cewek, cewek, cewek. Karena masalahnya cewek terus nih. Kalau bicara Simpson gitu. Nah, pikiran kedagingan ini membawa masalah besar di kemudian hari yang kita tahu. Masalah-masalah timbul yang Simpson buat itu seputar cewek semua gitu. Jadi keputusan bodoh-bodohnya itu tuh berdasarkan masalah-masalah kemudian tuh yang harusnya nggak ada tuh karena pikiran dia tuh daging semua. Ingat, rohnya luar biasa. Simpson punya roh yang luar biasa. Tapi Simpson pikirannya masih kedagingan. Bukan berarti karena kita sudah lahir baru, seperti yang dikatakan roh kita hebat, lantas pikiran kita langsung pikiran Kristus. Tidak. Kita harus beranjak dari carnal mind ini, kita buang menjadi spiritual mind. Dan spiritual mind kita upgrade menjadi mind of Christ atau pikiran Kristus. Itu akan saya bahas dalam topik lain nanti pada waktu session firman Tuhan dan khotbah di 2 minggu lagi tentang mind of Christ gitu ya. Nah, kita mau masuk poin yang ketiga. Kalau poin yang kedua tadi carnal mind itu menimbulkan banyak masalah di kemudian hari seperti yang dialami oleh Lot, seperti yang dialami oleh tadi dengan orang-orang Filistin gitu ya, oleh Simpson. Yang ketiga, pilihan yang salah didasari sekali lagi, didasari oleh carnal mind. Jadi dasar dari setiap pilihan, saya mau garis bawahi, adalah pikiran kita. Pikiran kita akan mendirect kita untuk apa yang kita pilih. Sesuatu yang kita anggap bernilai, kita anggap valuable atau sangat berharga buat kita, kita akan pilih. Kalau Anda baca sekali lagi kisah tentang Lot, lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen terjebak, berkat ini seperti dari Tuhan. Sekali lagi, berkat ini seperti dari Tuhan. Banyak hal yang kita lihat, wah ini dari Tuhan nih, cuan nih, ini luar biasa nih. Termasuk saya ketemu orang-orang yang memilih salah itu, mereka karena berpikir bahwa ini dari Tuhan gitu. Nah, Lot pun berpikir sama dengan kedagingannya. Waktu dia melihat Sodom dan Gomora, dia tidak lihat penduduknya seperti apa, sifat kelakuannya gitu ya. Saat kita kadang mungkin pilih rekan bisnis, kita nggak peduli sifatnya seperti apa. Yang penting, wah ini dari Tuhan nih gitu ya. Orangnya, backingannya misalkan orang-orang penting, pejabat-pejabat, uangnya banyak, bisa support usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Wah ini pasti dari Tuhan. Tapi Lot lupa, dengan pikiran kedagingannya dia langsung anggap itu dari Tuhan, seperti taman Tuhan ya. Dasar, ingat, pikiran itu adalah dasar dari cara kita memilih. Kalau carnal mind kita masih kuat, saya ketemu banyak orang Kristen pikiran dagingnya masih kuat, itu termasuk saya dulu, tapi sekarang saya sedang beranjak dan terus beralih kepada pemikiran-pemikiran Kristus, mind of Christ. Bagaimana menilai segala sesuatu bukan berdasarkan seperti taman Tuhan, gitu ya, seperti berkat dari Tuhan gitu. Yang pada akhirnya kita tahu banyak masalah bisnis terjadi juga karena partnernya adalah punya pikiran kedagingan. Nah, akhir-akhir ini baru saya menangani satu kasus teman dekat saya sendiri, saya nggak boleh sebut namanya. Dia punya partner bisnis. Partner bisnisnya ini ngutang gitu ya. Ngutang sampai pada akhirnya bisnis yang sedang dibangun ini harus dijual asetnya. Untuk apa? Melunasi hutang si partnernya ini gitu. Kan lucu ya, baru startup bisnis gitu ya, baru startup bisnis, baru melakukan omset lagi besar-besarnya gitu, tiba-tiba harus kena masalah yang harusnya nggak kena masalah. Kenapa? Karena partnernya kedagingan, pola pikirnya karnal gitu ya. Jadi hati-hati, saya mau bilang, saat kita memilih partner pun kita harus lihat, mau dalam pelayanan saya hati-hati pilih partner, mau dalam usaha gitu saya pun hati-hati pilih partner. Kita tahu
banyak masalah itu ditimbulkan partner bisnis, partner pelayanan, itu kami alami juga gitu ya. Dan semua itu terjadi kenapa? Karena terjebak jebakan Batman. Saya bilang sekali lagi, kena jebakan Batman. Lot ini kena jebakan Batman. Dia tidak perhatikan karakteristik daripada orang-orang Sodom, sifat daripada orang-orang Sodom itu seperti apa. Nah, kita kadang terjebak yang seperti ini. Pada akhirnya kita baru tahu, oh ternyata pendeta ini sifatnya begini, gitu ya. Oh ternyata akhirnya kita tahu partner bisnis kita ini sifatnya tuh begini, gitu. Dan di saat itu sudah terlambat, karena dulu yang kita pakai tuh pikiran daging kita, gitu, yang kita anggap baik. Sekali lagi, Lot memilih dengan apa yang dia anggap baik, bukan Tuhan anggap baik. Dia mengabaikan sifat orang-orang Sodom, gitu ya, kelakuan, dosa, sin habit yang ada di Sodom, yang dia lihat apa lembahnya kayak taman Tuhan, gitu. Dan saya ketemu ada begitu banyak orang yang memilih dengan cara seperti ini, itu dengan pikiran kedagingan, dengan pikiran duniawi, dengan carnal mind. Dasarnya sekali lagi saya bilang, dasar dari cara memilihnya, gitu. Jadi kalau kita nggak rubah pola pikir duniawi kita, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita pendeta, sekalipun kita pelayanan, saya cuma mau pastiin, pasti pilihan-pilihan kita salah, 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 salah terus, gitu. Nah, saya ketemu banyak orang Kristen cinta Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang pilihannya tuh salah terus, gitu. Pilihannya tuh masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Kenapa seperti itu? Karena tadi carnal mind-nya nggak dirubah. Nah, ini hal-hal ini akan saya kupas lagi nanti lebih dalam. Gitu. Ini saya kasih sekedar gambaran batu peletak dasar tentang pilihan-pilihan yang salah yang terjadi karena pola pikir yang nggak dirubah. Gitu. Saya tahu banyak di antara kita udah cinta Tuhan, banyak di antara kita di sini yang sudah pelayanan. Tapi kalau pikiran kita masih duniawi, sekali lagi, kita akan memilih berdasarkan sudut pandang dunia dengan mengabaikan value-value kerajaan Allah. Sekali lagi saya bilang, Lot itu mengabaikan bahwa oh di sana orang-orangnya seperti itu. Kadang kan kita ketemu ya saat kita memilih gitu. Ya saya ketemu juga teman-teman yang contohnya misalnya pilih pasangan berdasarkan carnal mind. Ah yang penting cantik, yang penting cakep, yang penting kaya gitu dengan pikiran duniawi. Dan kita tahu, saya dengan Pastor Hendra banyak nanganin kasus-kasus orang yang punya masalah pernikahan gitu yang karena salah pilih gitu ya. Karena salah pilih sekali lagi. Memilihnya dengan apa? Dengan pikiran karnal, dengan pikiran dunia, bukan pikiran Tuhan. Hidupnya ngalamin masalah terus. Kenapa? Ya hidupnya salah pilih, hatinya cinta Tuhan, rajin ke gereja, sering berdoa, tapi pikiran duniawinya kuat. Ya, yang timbul apa? Masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, dan masalah lagi. Pilihnya salah terus. Pilih kerjaan salah, pilih pasangan salah, pilih gereja aja salah gitu kan. Terjebak di gereja yang salah juga gitu. Nggak bertumbuh dan lain sebagainya. Itu semua saya bilang karena pilihan-pilihan yang salah didasari oleh pikiran duniawi atau carnal mind. Gitu. Ini jadi bahan refleksi buat kita untuk memahami satu dimensi baru bahwa nggak lantas setelah kita cinta Tuhan, lantas setelah kita pelayanan, lantas setelah kita dipakai Tuhan, garis bawahi, setelah kita dipakai Tuhan, ini saya bicara seperti ini karena saya udah alami. Bahkan setelah saya dipakai Tuhan, saya pun dulu tidak lepas dari yang namanya carnal mind. Pikiran duniawi. Contohnya siapa? Saya sendiri. Dulu ada masalah-masalah yang saya hadapi. Sekalipun saya sudah pelayanan, sudah cinta Tuhan, sudah sekolah teologi ya, tetap pilihan saya salah. Itu kenapa? Didasari kepada pikiran duniawi. Jadi bukan berarti karena kita sudah sekolah teologi ya, punya titel, kita sudah pelayanan. Saya bilang lagi ya, pikiran kita sudah mind of Christ, belum tentu. Banyak pendeta pikirannya kedagingan. Banyak pelayan Tuhan pikirannya kedagingan. Saya mau encourage, beresin. Kalau nggak diberesin, saya akan hanya mendapati hidup Anda nanti penuh masalah-masalah dan masalah-masalah. Ini bukan bicara tentang kekayaan. Ini bukan bicara tentang kesuksesan. Tapi ini bicara tentang cara memilih kita yang akan timbulin banyak masalah karena pikirannya kedagingan. Itu karena kalau bicara masalah punya istri cantik atau kaya dan lain sebagainya, itu orang dunia pun bisa lakukan itu.
Tapi sekali lagi, carnal mind, pilihan-pilihan dengan pikiran duniawi itu timbulin banyak masalah dan masalah dan masalah. Dasarnya yang salah. Poin yang keempat, masalah timbul seringkali karena keputusan kita sendiri. Sekali lagi, saya nggak tahu apa masalah kita hari ini, tapi kita nggak boleh salahkan orang lain. Yang salah adalah siapa? Diri kita sendiri. Sekali lagi, tersangka utamanya dalam setiap masalah, tersangka utamanya adalah diri kita sendiri. Itu yang selalu saya lakukan saat saya menghadapi masalah. Saya akan selalu mengambil satu sudut pandang yang benar untuk tidak segera menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan partner, tidak menyalahkan siapapun. Yang saya lakukan adalah saya melihat masalah itu seringkali timbul karena diri saya sendiri. Gitu. Kalau kita punya kacamata ini dengan pikirannya Tuhan, dengan pikiran dari yang tadi saya bilang poin pertama dari tahta, menyadari kita bisa segera mengalami yang namanya pertobatan. Gitu. Coba lihat, kalau kita ingat bagaimana Simpson di akhir hidupnya memutuskan untuk bertobat, sehingga Alkitab mencatat dia bisa mengalahkan orang Filistin lebih banyak daripada sepanjang masa dia hidup. Itu pertobatan itu yang membawa dia pemahaman. Pada akhirnya dia sadar bahwa semua keputusan itu yang salah itu diri dia sendiri yang bikin. Banyak masalah-masalah itu timbul tuh bukan karena orang lain, saya bilang sekali lagi. Bukan orang lain yang timbulkan masalah. Kita sendiri yang bikin masalah. Kita sendiri yang bikin onar. Kita sendiri yang bikin persoalan yang nggak ada. Gitu. Termasuk dalam memilih, tadi saya bilang memilih jurusan yang salah. Yang salah siapa? Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan siapapun. Keputusan sekalipun itu diri kita sendiri, kita harus lihat. Masalah-masalah kita itu kita harus introspeksi, lihat dari kacamata yang benar. Karena kalau kita nggak bisa selesaikan dari akar masalahnya, masalah tidak akan bisa diselesaikan. Sekali lagi, masalah tidak bisa diselesaikan kalau kita nggak sadar bahwa pengambil keputusan terakhir itu domain kita. Gitu ya. Mau siapapun, sekali lagi saya mau katakan, mau siapapun yang kasih suara sama kita waktu kita mau memutuskan, kalau pilihan terakhirnya adalah diri kita sendiri, berarti kesalahan tetap pada diri kita sendiri. Karena kitalah penentu terakhir. Mau orang tua kita bilang kamu harus ke sini, ke sana, teman kita bilang kita harus lakukan ini, itu. Sekali lagi saya mau bilang, keputusan terakhir di tangan kita. Jadi kalau kita mengambil keputusan, udah gitu kita bilang, aduh salah sih dulu saya dengerin mama saya misalnya waktu pilih jodoh, salah saya sih dulu dengerin istri saya waktu mau milih usaha jadinya seperti ini. Itu seperti waktu kejadian Adam, Hawa, dan ular yang ada di Taman Eden. Main salah-salahan gitu ya. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Ular nyalahin siapa? Nyalahin pohon nanti ya. Pohon nyalahin siapa? Tuhan Yesus. Kenapa lu ciptain gua? Jadi ujung-ujungnya yang salah siapa kalau udah begini? Tuhan gitu ya. Kita ketemu banyak orang Kristen yang ujung-ujungnya nyalahin siapa? Ya Tuhan gitu. Karena ya kenapa misalnya jatuh gitu selingkuh gitu ya. Ya kenapa Tuhan ciptain gitu wanita cantik gitu, yang salah Tuhan gitu. Pokoknya semua kembali lagi salah Tuhan aja gitu. Nggak bisa. Keputusan itu ada di kita. Saya bilang, saya lagi, sumber masalah tuh diri kita sendiri. Jangan salahin orang lain. Kalau kita masih suka salahin orang lain, kita harus bertobat dari pikiran kedagingan kita, pikiran duniawi kita. Pasang kaca yang besar di rumah setiap terjadi masalah dan tunjuk sama kaca itu salah kamu sendiri. Kamu harus bertobat. Itu yang saya lakukan. Saya kalau bikin kesalahan, saya lihat kaca, saya bilang, kamu salah, kamu harus berubah, kamu harus bertobat. Gitu. Dengan cara seperti itu, pikiran daging kita tuh dihancurkan. Gitu. Karnal mind kita diremukan. Kenapa? Kalau nggak begitu, kita akan selalu cari kambing hitam, salahin partner, salahin orang tua, salahin anak, salahin mertua, salahin pasangan, salahin semua yang bisa disalahin. Terakhir, saya bilang tadi, salahin Tuhan.
Kalau udah nggak ada yang bisa disalahin, karena kan kalau Tuhan disalahin nggak bisa protes ya dari surga. Tapi kalau misalnya kita salahin suami, kita salahin istri, salahin teman, mereka bisa protes. Kayak Adam salahin Hawa, Hawa nggak terima, Hawa salahin ular, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimanapun, saya nggak tahu kalau misalkan pada saat itu Adam mengakui kesalahannya, tidak melempar kesalahannya ke Hawa, begitu juga Hawa tidak lempar kesalahannya ke ular, saya nggak tahu ya jalan ceritanya mungkin berbeda. Apa mungkin mereka masih dikasih kesempatan untuk ibaratnya tinggal di Taman Eden, sekalipun mereka dalam kondisi yang salah, mereka tapi mengakui kesalahan, yang pasti, menurut saya jalan ceritanya pasti berbeda. Kalau mereka mengakui salah itu dari pikiran mereka salah. Gitu. Apa yang kita anggap baik. Perhatikan, waktu Hawa memilih untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab mencatat buah itu kelihatan menarik. Sekali lagi, ini percis sama yang dialami oleh Lot. Lot itu melihat sepertinya Sodom Gomora itu seperti taman Tuhan, seperti menarik. Saya nggak tahu teman-teman di sini apalagi yang bisnis ya, seperti ada rekan kita di sini yang sering bisnis, pasti seringkali dihadapin dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Apalagi dalam memilih proyek mungkin, memilih rekan dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang, dasari jangan dengan carnal mind, dengan pikiran daging. Karena kalau enggak bakal berantakan semuanya. Gitu. Ini waktunya introspeksi diri. Jangan seperti Adam Hawa, menyalahkan, saling menyalahkan. Tapi ini waktunya kita lihat pasang kaca yang besar, tunjuk kaca itu dan katakan, salah kamu sendiri. Kamu harus bertobat, rubah cara pikir kamu, pakai pikiran yang baru. Jangan buang pikiran kedagingan. Coba Anda lakukan itu. Anda akan cepat keluar dari masalah. Poin yang terakhir, yang kelima, sebelum kita closing, karena tidak waktunya hanya setengah jam, tidak banyak. Poin yang kelima, buang carnal mind, buang pikiran daging, maka hidup kita berkemenangan. Gitu. Jadi kita udah tahu akar masalahnya itu adalah pikiran kedagingan kita. Setelah kita sadar, fixkan pikiran kita kepada kebenaran di rumah Tuhan, isi roh kita dengan makanan roh firman Tuhan, buang pikiran daging itu. Rubah cara pikir kita. Kita bilang, biarlah roh dan pikiran kita itu diperbaharui. Jadi yang perlu dibaharui nggak cuma roh, pikiran kita harus dibaharui. Itu sumber masalah banyak orang Kristen tuh di pikiran. Maka kita akan berkemenangan. Jadi gampang kan ya kalau lihat orang hidupnya kalah terus. Padahal rajin doa, padahal sering penyembahan. Kita kan sering tuh ketemu ya orang Kristen yang rajin doa gitu ya, rajin penyembahan, bahasa rohnya berjam-jam gitu. Udah gitu sering dengerin dengerin khotbah katanya, rajin baca firman katanya, tapi hidupnya nggak berkemenangan. Ya saya to the point aja bilang, karena pikirannya masih kedagingan. Jangan dianggap tadi kalau kita nggak beresin carnal mind, nggak buang, maka hidup kita bisa berkemenangan. Jangan harap itu hanya mimpi. Saya bilang, jadi kalau kita nggak buang carnal mind, itu hanya mimpi untuk memperoleh kemenangan. Mari kita mau berdoa pada pagi hari ini, seberapa kita yang hadir. Bapa, kami percaya, kami tahu saat pikiran kami dirubah oleh pikiran Kristus, kami buang pikiran kedagingan. Kami mau tidak salahkan orang lain, kami mau lihat introspeksi diri sendiri. Kami mau melihat bahwa pilihan-pilihan yang salah didasarkan oleh carnal mind, bahwa carnal mind membuat masalah-masalah di kemudian hari. Kami perlu kacamata tahta Tuhan untuk memilih dengan benar. Biarlah ini terimpartasi pada saat ini dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalami perubahan pembaharuan Check. pikiran kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sesi doa syafaat. Terima kasih buat Pastor Kevin yang telah berbagi buat kita saat ini. Ada beberapa pokok doa syafaat yang bisa kita ambil saat ini. Yang pertama, God Center. Lalu gereja-gereja Tuhan, bangsa,
negara, pemerintah, juga vaksinasi. Ya, ini jadi kontroversi di kalangan rakyat, bahkan di kalangan gereja juga, karena ada beberapa pendeta atau hamba Tuhan yang mengkhotbahkan itu nggak boleh. Ada hamba Tuhan bilang boleh. Nah, karena itu kita berdoa supaya rakyat nggak usah khawatir ya, khususnya warga gereja, jangan jadi itu batu sandungan buat teman-teman kita, buat warga sekitar itu ke gereja mengajarkan nggak boleh vaksin gitu. Padahal kita nggak bisa apa kita hanya melarang ya, beberapa hamba Tuhan hanya melarang nggak boleh vaksin karena itu buatan antikris gitu ceritanya. Nih, jadi ini menjadi suatu kontroversi yang kurang baik lah, dan itu beberapa kali udah dibahas oleh Pak Ridwan Kamil juga, bukan hanya dari pihak agama Kristen, agama seberang juga ada yang melarang gitu. Jadi bawa-bawa agama, nggak pakai rasional lagi. Itu. Jadi kita berdoa supaya kita bisa memilih yang tepat, khususnya apalagi untuk tentang vaksin ini kan bicara tentang kesehatan. Jadi ini nggak ada urusannya dengan antikris. Juga kalau ada topik-topik doa yang lain kita bisa ambil dan doakan. Baik, mari kita berdoa. Nanti pokok doa yang pertama yang God Center saya akan ambil. Teman-teman boleh mengambil yang kedua, ketiga, keempat, dan yang lain, yaitu gereja-gereja Tuhan se-Indonesia maupun di seluruh bangsa-bangsa, termasuk bangunan-kebangunan rohani, penginjilan. Lalu yang ketiga, bangsa dan negara Indonesia, termasuk pemerintahan. Yang keempat, vaksin, dan kalau keingat yang lain boleh didoakan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami dan telah Tuhan sampaikan bagi kami melalui perenungan singkat firman-Mu saat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Kevin dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaan juga. Masa depannya kami percaya Tuhan telah tuliskan yang terbaik. Kami berdoa saat ini buat God Center, Tuhan berkati Tuhan, biar pelayanan God Center ini boleh membawa dampak yang baik juga, khususnya bagi kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya, bahkan bagi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, terlebih bagi kerajaan surga, biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan, boleh dibawa kepada Kristus, boleh mengenal kebenaran akan Tuhan, akan firman-Mu, akan hukum-Mu, akan titah-titah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera sukacita bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di God Center ini, berkati setiap pastor juga para pelayan juga setiap jemaat Tuhan, bagi setiap jemaat yang punya usaha atau pekerjaan Tuhan berkati, bagi jemaat Tuhan yang sedang menempuh studi biar Tuhan berkati Tuhan boleh menyelesaikan studi dan dapat pekerjaan yang baik. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam keuangan, biarlah ada campur tangan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit atau sedang dalam proses pemulihan, biar penjamah pulihkan. Terima kasih Engkau hari lepas hari memberikan kesehatan lebih dan lebih lagi bagi Nathan yang semakin membaik keadaannya, juga yang berdoa biar yang terbaik Tuhan berikan bagi ibu dari Cisusan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan God Center dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah karya Tuhan semakin dinyatakan, rencana-rencana Tuhan semakin dinyatakan dalam pelayanan gereja ini. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Persilahkan buat teman-teman. Pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sudah firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada movement, ada pergerakan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja mendapat pewahyuan yang baru tentang kebenaran daripada tahta Tuhan. Mendapatkan limpah pewahyuan-pewahyuan untuk menghadapi tahun-tahun yang gelap, untuk menghadapi masa-masa sukar, untuk masuk ke dalam masa-masa yang tidak mudah.
Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami orang-orang yang percaya akan mengalami open heaven Tuhan sepanjang masa-masa sulit ini. Kami percaya surga terbuka di atas kami. Tidak kami alami langit tembaga Tuhan. Tapi kami alami surga terbuka untuk kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap jemaat God Center mengalami open heaven. Setiap gereja-gereja anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh Kristus mengalami open heaven. Gereja-gereja terhubung dalam divine connection, terhubung bersinergi di dalam divine connection, mengalami penjebolan, mengalami terobosan, mengalami terbukanya penyingkapan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Dan biarlah gereja tidak fokus kepada tanda daripada si ular tua yaitu naga, tapi gereja fokus kepada karya Kristus, kepada tanda yang besar, kepada tanda yang Tuhan lakukan, karena firman Wahyu, kitab Wahyu adalah berbicara tentang firman Yesus Kristus, bukan tentang yang lain. Kami percaya saat kami fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, kami gereja Tuhan tidak mengalami ketakutan, intimidasi, dan mengalami keterpurukan. Biarlah intimidasi itu dicabut Tuhan. Pergerakan-pergerakan yang salah itu, baik pola-pola pikir tentang akhir zaman, baik juga tentang vaksin, baik juga tentang cawan murka dan lain sebagainya itu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pewahyuan dan pengertian dan pemahaman Tuhan. Untuk gereja Tuhan memahami tanda yang besar itu Tuhan. Pekerjaan karya Roh Kudus, karya Kristus, dan karya Bapa yang sedang dikerjakan itu Tuhan. Kami yakin semakin hari di tahun ini kami mengalami better, better, and better. Kami yakin, kami percaya ada hal yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, semakin lebih baik seperti rembang tengah hari terjadi buat kami. Kami akan dipisahkan, kami akan dibedakan dari orang-orang dunia. Perlakuan Tuhan kepada kami berbeda. Itu yang akan kami alami sepanjang tahun ini, akan kami lihat sepanjang tahun ini, dan kami akan lihat gereja-gereja Tuhan yang hidup dalam dimensi yang sama, akan saling merapatkan barisan, mengalami movement, mengalami pewahyuan yang baru tentang Roh Kristus, mengalami banyak pergerakan yang besar yang terjadi. Dan itu doa kami Tuhan, dan kami percaya doa Tuhan yang ada di tahta yang menjadi pengantara kami dengan Bapa itu mau kami jawab. Kami mau menyambut doa Tuhan yang bersyafaat di tahta pada saat ini untuk mendeklarasikan firman iman untuk dimanifestasikan di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang di bumi, di surga terjadi, dua dimensi ini menjadi satu. Haleluya, amin. Silakan buat yang lain untuk pokok doa selanjutnya. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia ini ya Bapak, biar berkati Tuhan pemimpinnya Bapak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta staf jajaran pemerintahan di bawahnya Bapak, biar akan berkati mereka Tuhan, bila hati yang takut akan Tuhan, supaya langkah-langkah yang mereka ambil untuk negara ini Tuhan dapat menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Kapolri Tuhan, kami berdoa buat Panglima TNI Tuhan, dan semuanya Tuhan yang menjaga kebinekaan di negara ini ya Bapak. Biarkan tuntun mereka semua ya Bapak. Berilah hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, di mana tempat-tempat di mana kami tinggal pada saat ini Tuhan, biarlah tempat-tempat yang di mana kami tinggal ini Tuhan, Kau tetap beri perlindungan ya Bapa. Hindarkanlah kami daripada bencana Tuhan. Mungkin pada saat ini banyak terjadi bencana di mana-mana ya Bapa di Indonesia Tuhan. Biar kami berkati Tuhan tempat-tempat di mana kami tinggal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan daripada dampak daripada corona pada saat ini Tuhan. Biar Kau yang sertai ya Bapa semuanya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Kau yang sertai semuanya Tuhan, supaya dapat pulih dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Biarkan kami naikkan doa-doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya. Haleluya. Amin. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan yang kami pencetkan kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau dari tahta-Mu mendengar dan mengabulkannya ya Bapa. Dan biarlah kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini
dalam penyertaan Tuhan. Kami akan masuk atau balik pada rutinitas kami sehari-hari, dan kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap peserta Zoom saat ini, Kau yang berkati hambamu Hendra, hambamu Pastor Kevin, Kau berkati Randy, berkati Tuhan terhadap Nathan, juga buat Mica, Celina. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa hadir morning call, Engkau yang berkati mereka Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, ucapan syukur bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat Cilina, buat Mica, buat Nathan, buat Randy, buat Pastor Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas semuanya.